Saya pertama terdiagnosis lupus itu di Desember 2024, kemudian diagnosisnya tegak setelah tes lab itu di Februari 2025. Setelah saya terkena lupus, itu semuanya benar-benar membatasi saya. Misal saya berkegiatan, saya merasa mudah lelah, seperti itu. Mulai mencari apa sih yang bisa membuat saya itu plong, lega. Ternyata itu berkebun benar-benar membantu. Kenapa saya memutuskan untuk memilih berkebun organik? Yang pertama, karena saya memilih makanan yang sehat untuk diri saya sendiri. Otomatis kalau misalnya kita mau mencari makanan, apalagi untuk diri kita sendiri, kita memilih yang sehat dan yang baik untuk kita. Halo, nama aku Siska. Selamat datang di Kebun Sabun Miracle from the Garden yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Kebunku nggak luas, hanya seluas karpot. Jadi konsepnya ini konsep kebun rumahan yang organik karena untuk konsumsi sendiri. Karena berkebun itu menjadi tempat saya healing. Ketika saya stres di pekerjaan dan lain sebagainya, ada aktivitas-aktivitas lain yang membuat saya stres, berkebun menjadi tempat healing, tempat penyembuhan, tempat saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berkebunnya itu sejak tahun 2018, awal saya pindah di rumah ini, karena ini perumahan baru. Waktu itu belum ada yang jualan sayur gitu, jadi saya inisiatif yang pertama saya tanam itu cabai gitu. Nah ternyata ketika cabainya berbuah, oh ternyata punya tanaman sendiri itu asyik ya gitu. Jadi kita nggak perlu tergantung sama pasar atau yang jualan sayur seperti itu. Akhirnya dari cabai itu merambah ke tanaman yang lain seperti kangkung, kemudian sawi-sawian, tanaman sayur-sayuran kayak gitu. Sampai sekarang ini. Berkebun saya lebih memilih bahan-bahan daur ulang seperti galon bekas air mineral dan polybag. Kenapa saya tidak menggunakan raised bed? Karena memang untuk ini kan karpot ya. Kalau raised bed itu kan terlalu besar ya, seperti itu, dan tidak memungkinkan untuk ditaruh di karpot ini seperti itu. Jadi saya memang lebih memilih polybag atau pot dari air mineral bekas. Yang pertama karena itu lebih low budget seperti itu, dan itu akan lebih memudahkan saya untuk memindah-mindahkan seperti itu. Yang saya rasakan dengan keberadaan kebun yang minim itu ya aku senang aja sih gitu, apa adanya. Jadi
luasnya seperti ini, ya udah aku garap apa adanya, mencintai apa yang aku miliki, dan aku lebih cenderung ke gimana caranya aku memaksimalkan lahan yang seluas ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi atau sesuatu yang melampaui kemampuannya. Dengan aku bisa mengurangi belanja sayur dengan menanam sayur sendiri, itu sudah menurut aku sudah lumayan. Ditambah lagi dengan kebun sekecil ini bisa membantu aku dari segi finansial, seperti itu, dari pemasukan ya. Kemudian dari kebun sekecil ini aku juga belajar banyak mengenai tanaman, kemudian aku lebih merasa dekat dengan alam juga, seperti itu, dan aku lebih memahami sebuah siklus kehidupan bahwasanya kita itu benar-benar tergantung dengan satu sama lain gitu loh. Kayak misalnya tanaman ini ya, seperti kale misalnya, ini kan daunnya yang tua nih. Daun yang tua itu jangan dianggap itu tidak berguna, karena itu nanti bisa digunakan untuk pupuk yang memupuk dirinya sendiri, seperti itu. Dan itu juga berguna untuk pertumbuhannya supaya dia tambah subur, atau untuk tanaman-tanaman yang lain, seperti itu. Jadi memang ada kayak keberlanjutan sebuah siklus yang saling mendukung satu sama lain. Ya. Nah, ini kita mau lanjut melakukan pengomposan. Nah, ini yang mau, karena kebun saya itu sempit dan kecil, jadi yang mau saya kompos nanti itu adalah daun-daun tua yang tadi saya bersihkan dari tanaman kale ya. Pertama-tama kita alasi dulu dengan media tanam, boleh sekam, campuran dengan tanah seperti itu, menjadi dasarannya. Nah, setelah itu daun-daun tua yang sudah kita petik tadi ya, kita cacah menjadi ukurannya kecil-kecil. Langsung aja kita cacah seperti ini ya. Nanti kita sebar secara merata. Kenapa saya memutuskan untuk memilih berkebun organik? Yang pertama, karena saya memilih makanan yang sehat untuk diri saya sendiri, seperti itu. Otomatis kalau misalnya kita mau mencari makanan apalagi untuk diri kita sendiri, kita memilih yang sehat dan yang baik untuk kita, seperti itu. Biasanya saya menggunakan cara alami aja dengan cara seperti ini, tapi yaitu kelemahannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi kompos matangnya, seperti itu. Nah, ini cuma ditutup seperti ini aja ya. Nanti itu kita biarkan selama 2-3 bulan, ini komposnya sudah siap digunakan. Kalau misalnya sudah siap digunakan, tinggal kita panen aja, terus kita taruh di atas media tanam atau untuk bahan campuran pembibitan. Nah, sekarang aku mau masak-masak. Sebelumnya aku mau panen dulu. Nah, di depan aku sekarang udah ada daun katuk yang tunasnya muda-muda dan menggoda sekali. Jadi ini aku mau panen. Desember 2024, saya itu didiagnosis autoimun lupus.
kemudian diagnosisnya tegak setelah tes lab itu di Februari 2025. Nah, mulai saat itu ya karena saya pertama kali terdiagnosis, apalagi lupus, penyakit yang ibaratnya itu menurut saya itu pada saat itu asing buat saya, karena saya baru tahu lupus ini ternyata ada ya penyakit yang namanya lupus, terus rasanya tuh kok kayak gini gitu. Dan itu benar-benar 180 derajat itu mengubah kebiasaan saya secara pribadi. Ya, dari saya yang sebelumnya tuh aktif melakukan kegiatan itu, maksudnya itu kadang itu bisa dikatakan tidak mengenal waktu. Setelah saya terkena lupus, itu semuanya benar-benar membatasi saya. Saya berkegiatan, saya merasa mudah lelah, seperti itu. Dan adanya kekambuhan yang kadang-kadang muncul tiba-tiba, mungkin ada dari orang sekitar yang, saya tidak terlihat sakit, tapi sebenarnya dari dalam itu digerogoti gitu loh. Karena memang dari penampakan fisik itu tidak seperti orang sakit, tapi dari dalamnya itu kita ngerasain itu badan kita sakit semua, sendi-sendi itu nyeri semua gitu, kemudian kepala yang migrain berat, sakit kepala hebat, kemudian saya juga punya masalah di pencernaan ya, yang membuat saya mendadak alergi terhadap gluten. Dari situ selama 1 tahun ya, dari Februari 2025 itu saya banyak belajar tentang diri saya sendiri gitu. Ternyata yang membuat saya lebih sering mengalami kekambuhan itu ternyata stres. Dari situ saya mulai mencari apa sih yang bisa membuat saya itu plong, lega. Ternyata itu berkebun benar-benar membantu. Menurut saya tuh berkebun itu semacam meditasi. Ya, ketika saya membersihkan tanaman, katakanlah ada daun yang mati atau daun tua, saya bersihkan itu. Ketika melihat tanamannya sudah rapi, indah gitu kan, jadi semacam ada kelegaan gitu. Nah, dari situ saya merasa manfaat berkebun itu sangat ngefek banget ke diri saya, karena itu bisa menjadi stress release. Jadi sejak Oktober 2025, walaupun saya masih di bawah pengawasan dokter ya, dan saya masih diharuskan untuk mengkonsumsi obat. Tapi saya kan selama 1 tahun ini mempelajari diri saya sendiri. Oh ternyata faktor utama yang menyebabkan kekambuhan saya itu karena stres gitu. Jadi saya belajar untuk mengurangi stres. Belajar untuk mengurangi stres dari kegiatan berkebun seperti itu, saya menemukan ternyata bisa loh gitu loh. Aku coba nggak konsumsi obat. Di aku ya, karena beda penyintas akan beda. Jadi itu nggak semua autoimun itu respon tubuhnya sama. Ya kebetulan di aku itu kemarin aku
sempat lupa minum obat, tapi kok badanku rasanya enteng gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk tidak minum obat 1 minggu. Ternyata enteng aja, tambah enteng gitu loh badan aku. Ya, terus ditambah aku konsumsi tape singkong yang aku konsumsi setiap hari, setiap pagi, dan aku juga mempraktekkan intermittent fasting, ya, intermittent fasting dan konsumsi tape itu gitu. Nah, tapi ini mungkin ini works untuk saya, tapi mungkin untuk beberapa penyintas itu nggak works mungkin loh ya, karena respon tubuh setiap autoimun itu beda-beda. Dan mungkin saran saya, setiap orang harus menemukan dirinya sendiri, seperti itu. Harus seperti saya menemukan diri saya bahwa saya dengan mengkonsumsi tape, reaksi imun saya saya jarang mengalami kekambuhan. Kemudian dengan berkebun itu menjadi stress release-nya saya, karena saya tahu penyebab utama diri saya kekambuhan pada saya itu ternyata itu stres. Jadi dengan berkebun itu bisa membantu saya untuk mengurangi itu gitu. Jadi dari Oktober itu saya memang sudah tidak konsumsi obat, dan saya lebih memilih untuk konsumsi tape singkong, dan untuk stress release-nya saya dengan berkebun. Suka dukanya berkebun organik, sukanya karena kita bisa dapat sayuran yang sehat tanpa residu pestisida seperti itu. Dukanya ya kita harus berbagi dengan makhluk yang lain, karena mereka juga ikut makan dan yang namanya sayur organik pasti bolong-bolong, nggak ada yang cantik seperti itu. Tapi ya memang manusia modern itu kan memang cenderung hanya manusia yang menyemprotkan racun ke makanannya agar tidak dimakan oleh hewan lain, tapi dimakan oleh dirinya sendiri. Itu manusia. Tapi aku memilih tidak seperti itu. Aku memilih menyediakan makanan yang baik untuk aku sendiri. Seperti yang organik, bebas dari racun, sebisa mungkin seperti itu. Dengan cara memang tidak menggunakan pestisida, dan supaya saya bisa mendapatkan sayur terus-menerus, saya buat kayak jarak tanam. Nah, ini air lerinya tadi sudah saya encerkan dengan air bersih. Untuk ukurannya, kalau saya sih nggak pakai ukuran pasti seperti itu. Saya biasanya nadah air sekitar 200 ml air leri tadi, kemudian saya campurkan dengan air bersih 1 gembor ini. Kemudian langsung saya siramkan ke tanaman seperti itu. Itu adalah air hasil pengomposan ya, hasil pembusukan ya dari material organik seperti sisa-sisa sayur. Nah, itu hasil pembusukannya nanti akan menghasilkan air, dan airnya itu yang nanti kita ambil. Nah, untuk ampasnya itu nanti bisa kita gunakan sebagai kompos yang bisa kita campurkan ke media tanam. Jadi benar-benar nggak ada yang terbuang seperti itu. Kebetulan air leri yang tadi kita panen itu sudah berumur 7 bulan. Jadi mulai pengomposannya atau fermentasinya itu dari 7 bulan yang lalu gitu. Jadi itu rutin saya ambil setiap ketika saya mau melakukan penyiraman terhadap tanaman, pemupukan, kayak gitu saya pakainya air leri itu. Oke, sekarang kita mau buat pestisida nabati dari kulit bawang.
Nah, ini adalah kulit bawang campuran dari bawang putih dan bawang merah yang sudah saya rendam selama kurang lebih 12 jam ya. Untuk takarannya ini ada 25 gram kulit bawang dan 500 ml air yang saya rendam. Ini cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya kita encerkan dulu pekatan dari rendaman air bawangnya ini. Kita ambil sekitar 10 ml ya. Aku pakainya squid ini seperti ini 10 ml. Nah, ini 10 ml ya. Terus kita encerkan ke dalam 1 liter air. Kita masukkan aja, semprotin aja gitu. Terus selanjutnya kita aduk menggunakan tongkat atau apapun itu ya. Yang penting kecampur rata seperti itu. Oke, sudah rata. Sekarang kita masukkan ke dalam semprotan. Oke, sudah. Nah, ini sisanya kan masih ada nih. Kita bisa kita sisihkan atau kita taruh ke dalam botol, bisa kita simpan sewaktu-waktu kalau misalnya kita mau gunakan, bisa digunakan seperti itu. Ketika kita sudah menemukan sesuatu yang kita sukai, menurut aku itu hal yang luar biasa banget. Karena nggak semua orang semudah itu menemukan apa sih yang aku sukai. Kadang ada orang yang masih bingung dengan hobinya. Aku tuh hobinya apa sih? Apa sih yang membuat aku bahagia? Sehingga orang cenderung mencari kebahagiaan di luar. Katakan eksternal gitu kan. Tapi saya bersyukur banget dengan diri saya bisa menemukan ibaratnya kebahagiaan dari hal-hal yang kecil yang membantu saya untuk stress release. Kalau aku bilangnya manfaat kebun ini seberapa besar untuk self healingnya aku, itu besar banget sih kalau menurut aku. Karena itu tadi yang membantu saya untuk mengurai stres, membantu saya kayak menemukan diri saya sendiri, mulai hidup jujur dengan diri sendiri, jujur dengan katakan, oh aku tuh punya keterbatasan, ya dengan berkebun itu membuat aku menjadi apa adanya, seperti itu. Seperti tanaman-tanaman juga kan, gitu. Kayak kita nggak bisa loh memaksain tanamannya subur kalau itu dengan katakan dia terkena hama seperti itu. Dan semua itu butuh proses. Jadi dengan kebun ini membantu saya untuk apa ya? Bertumbuh bersama kebun kayak gitu ya sih, bertumbuh bersama kebun.